Indonesia dikenal memiliki ratusan ribu jenis tanaman yang berpotensi dalam pengobatan. Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan juga telah mendorong perguruan tinggi melakukan riset dan pengembangan obat-obatan herbal. Hal itu dilakukan agar obat-obatan herbal mampu bersaing dengan obat-obatan kimia. Sayangnya, meski kaya dengan ratusan ribu jenis tanaman berkhasiat obat, kebanyakan masyarakat belum mengenal sepenuhnya ragam tanaman berkhasiat obat. Masyarakat baru menyadari kegunaan suatu tanaman berkhasiat obat setelah mendapatkan penjelasan dari pakar herbal, membaca buku, atau browsing di internet. Episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang ternyata bisa digunakan sebagai obat herbal yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, mungkin dari pemirsa banyak yang belum tahu tentang jenis-jenis tanaman yang bisa kita gunakan sebagai obat herbal. Untuk lebih dekatnya, mari kita simak liputan berikut. Haja Siti Romlah adalah salah satu warga yang berhasil membudidayakan tanaman herbal ini. Berbekal kecintaannya dengan tanaman ini, Ibu Siti memenuhi pekarangan rumahnya yang berada di Sono Pakis Lor, RT 7 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dengan ratusan jenis tanaman herbal. Lihat saja beragam jenis tanaman herbal daun dan buah tumbuh subur di pekarangan ini, seperti daun sirih, cincau, bayam, daun sirsat, kumis kucing, dan masih banyak lagi. Kecintaannya bercocok tanam tanaman herbal dimulai pada awal tahun 90-an. Saat itu, Ibu Siti termasuk orang yang tidak suka melihat lahan nganggur. Berangkat dari keisengan, ternyata tanaman yang ditanamnya banyak dimintai tetangganya untuk bahan obat. Menyadari hal tersebut, Ibu Siti kemudian mulai serius membudidayakan dan berusaha melengkapi koleksi tanaman obatnya. Awalnya kita hobi dulu ya, hobi sama tanaman, dan lahan itu luas kan Mbak, jadi kita jangan sampai ada lahan itu tidur, tidak difungsikan. Ya itu saya pertama nanamnya cuman itu yang namanya gelombang cinta, itu tahun 1993. Terus lama-lama kok hobi untuk yang bisa difungsikan orang banyak Mbak, bisa digunakan orang banyak. Terus menanam tanaman yang bisa untuk obat Mbak, jadi kita tidak usah tergesa-gesa ke rumah sakit. Kalau pertama bisa diobati di rumah, jangan sampai ke rumah sakit dulu. Jadi misalnya sudah seminggu kok belum malu, baru kita arahkan ke puskesmas gitu Mbak. Jadi kita pertama hobi, kedua kita peduli lingkungan, yang ketiganya untuk masyarakat itu bisa dimanfaatkan kegunaannya tanaman ini. Proses budidaya tanaman obat ini termasuk mudah diterapkan. Bibit tanaman bisa diperoleh dengan cara menyemai sendiri, menstek atau mencangkok, hingga membeli bibit jadi di pasar tanaman. Selanjutnya, bibit yang sudah siap kemudian ditanam pada media tanam yang disiapkan. Proses selanjutnya adalah perawatan meliputi penyiraman, penempatan pada lahan yang cukup terkena sinar matahari, dan pemupukan. Ibu Siti juga mengajak para ibu-ibu yang suka bercocok tanam dan memiliki lahan di rumah untuk memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam empon-empon seperti kunyit, jahe, sirih, dan lainnya. Bisa juga dilengkapi dengan tanaman warung hidup seperti cabai, terong, tomat, dan sayuran lainnya. Kami mengajak kepada ibu-ibu PKK, yaitu untuk mengajak menanam tanaman yang sifatnya itu herbal ya, yaitu antara lain yaitu seperti yang dikenal sekarang itu empon-empon Mbak. Empon-empon itu misalnya ada kencur, kunyit, terus jahe. Jahe itu ada dua macam, yaitu jahe merah dan jahe putih. Suruh itu juga dua macam, sirih merah dan sirih hijau. Sekarang mah ada sirih yang warnanya hitam ini katanya, tapi saya belum meneliti fungsinya yang hitam ini. Terus yang lainnya juga misalnya seperti tambahan itu warung hidup Mas, ada cabai,
ada terong itu dibelah itu harum hidup untuk sehari-hari kita mengurangi kebutuhan. Dari pengalaman Ibu Siti, ternyata budidaya tanaman obat tidak sulit seperti yang dibayangkan sebelumnya. Anda pun bisa memanfaatkan pekarangan Anda untuk menanam tanaman obat sebagai apotek hidup di rumah. Nah, pemirsa, selamat mencoba.